Halo tim balik lagi sama gue Irfan di konten Fast Break tanggal 12 November 2021. Dan seperti biasa gue akan memberikan berita-berita terupdate tentang basket dalam negeri maupun luar negeri ke kalian semua. Berita pertama ada berita dari Adrian Aryadi yang sempat digosipin kemarin bakal pindah ke Tangerang House, dan memang dugaan gue bener ya. Jadi si Adrian Aryadi ini ikutlah ke Coach Every Meldy, sama-sama dari Satya Wacana. Akhirnya dia juga mengikuti Coach Every Meldy. Dan juga ada rookie baru Tangerang Hawks yang dia ini namanya Muhammad Naufal. Nah, si Muhammad Naufal ini pemegang rekor tertinggi di rookie combine dengan 199 cm, hampir 2 meter ya. Jadi ini bagus banget buat di paint areanya, buat bantu rebound, defensive rebound atau offensive rebound. Bisa juga jadi scoring gitu, buat scorer gitu. 2 meter, tinggi banget ya, kayak Vincent Kosasi berarti dia. Dan berita kedua ada berita dari Rans Mini Tune-Up Games. Si Rans ini dengan hasil mengejutkan bahwa Rans ini tidak terkalahkan ya. Kemarin kemarin sempat melawan Pelita Jaya, menang dengan skor 62-59, dan juga kemarin lawan Perbanas menang kurang lebih 15 poin ya. Dan juga kalau gue lihat apakah Rans ini bisa menjadi kandidat juara? Menurut gue sih bisa 4 besar lah ya Rans itu, tapi tergantung balik lagi ke pemain asingnya gitu. Apakah pemain asingnya bisa kerjasama dengan pemain lokalnya? Karena kebanyakan kalau gue lihat dari season-season sebelumnya ada pemain asing, itu pemain asing dan pemain lokalnya itu kurang bersinergi dengan baik lah. Walaupun pemain asingnya bagus permainannya, tapi pemain lokalnya kurang step up kah, atau pemain asingnya terlalu pengen goreng-goreng sendiri gitu ibarat kata ya. Jadi ya tergantung pemain asing menurut gua. Dan berita ketiga ada berita yang masih hot nih, berita Jokic melawan Everybody kali ya. Nikola Jokic melawan Everybody. Jadi si Jokic bersaudara ini juga ada, jadi fansnya Nikola Jokic ya, atau ada hubungan saudara gua nggak tahu. Pastinya dia juga dari Serbia, satu negara masih Nikola Jokic ini. Namanya Jokic bersaudara yang udah book tiket buat pertandingan ke Miami untuk game Miami Heat melawan Nuggets berikutnya. Dan ini pertandingan yang harus ditonton banget ya kalau dari menurut gue ya, karena ya seru aja gitu, ada bumbu-bumbu perkelahian, karena mainnya juga pasti lebih semangat sih Nikola Jokic, apalagi udah direndahkan kayak gitu orang Miami Heat. Jadi ya harapan gue semoga nggak terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa ya seru juga kita sebagai penikmat NBA kan nonton ini. Yang penting tetap nggak sampai yang parah lah gitu, chaos gitu ya. Semoga nggak kayak begitu ya. Dan berita terakhir ada berita dari Liga Mahasiswa yang ternyata akan bermain di Robinson Cisarua nih. Berarti si Liga Mahasiswa ini venue-nya akan sama seperti IBL Bubbles musim lalu ya. Dan kabarnya akan dilaksanakan pada tanggal 24 November sampai 11 Desember. Dan yang udah gua tahu ya, dan mungkin yang udah pasti ikut, ada 10 tim putra dan 8 tim putri nih ya. Si tim putranya antara lain ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bakti Pembangunan. Ada juga ada Universitas Islam Indonesia dari Jogja, ada UKSW Satya Wacana Salatiga, ada Budi Luhur. Ada juga Universitas Pelita Harapan, juara bertahan enggak ya, tahun lalu dia kalah ya, tahun sebelumnya 5 terakhir dia kalah sama ITHB ya. Wah, ITHB belum terdaftar sih, belum itu ITHB. Selanjutnya ada Universitas Airlangga, ada Ubaya juga, Universitas Surabaya, ada Perbanas Institut dan Esa Unggul. Yang terakhir ada Universitas Indonesia. Nah, baru yang gue tahu, dan mungkin yang pasti ikut 10 itu, tapi gue nggak tahu kalau ada tambahan atau pengurangan nih. Kalau ada dari putri, ada tim putri ada dari Universitas Islam Indonesia juga, ada Universitas Sugaji Pranata Semarang, Sugija Pranata Semarang, ada Universitas Budi Luhur juga ikut, ada UPH Universitas Pelita Harapan langganan 5 nih, juara bertahan juga tahun lalu. Ada dari Universitas Airlangga Surabaya, ada dari Ubaya juga Universitas Surabaya, ada Universitas Esa Unggul dan Universitas Indonesia. Jadi banyak ya universitas-universitas yang nggak ikut, mungkin karena sistemnya bubble dan mungkin biayanya akan lebih mahal, dan rata-rata si universitas ini belum mau mengeluarkan biaya segitunya gitu, mungkin untuk Liga Mahasiswa ya.
dan lebih memilih cari-carilah liga lain lah selain liga mahasiswa. Dan kalau gua sih nggak sabar ya nonton liga mahasiswa, karena pastinya banyak talenta yang kita belum lihat gitu kan, apalagi vakum, setelah vakum pasti banyak pemain-pemain yang lebih try hard gitu, yang lebih latihan, dan juga didukung regulasinya yang bahwa buat pemain-pemain yang udah pernah main di IBL itu hanya boleh 1 di lapangan. Jadi misalkan punya 3 di catur, ya saya libagir gitu misalkan, ya cuman boleh saya 1 di lapangan, saya duduk gitu. Dan ini bagus banget, positif banget buat pemain-pemain, jadi lebih banyak minute play-nya gitu kan, lebih bisa nunjukin potensinya lah gitu. Jadi itu aja timnya yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Bye temen.